Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPNS semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Muarif SP, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 13 tahun 2023. Saya berasal dari instansi Pemkab Aceh Tamiang di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas agenda 3 yang berjudul Smart ASN dan Manajemen ASN. Baiklah, kita masuk dalam topik Smart ASN. Pada topik Smart ASN, poin yang paling penting ada 3 poin. Yang pertama, literasi digital. Yang kedua, pilar literasi digital. Dan yang ketiga, implementasi literasi digital dan implikasinya. Literasi digital menekankan pada kecakapan pengguna media digital yang dilakukan secara produktif. Hal ini menekankan bahwa tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kecakapan dalam digital culture, digital ethnic, dan digital safety. Dalam pilar literasi digital, ada 3 tantangan penerapan etika bermedia digital. Yang pertama, penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Kemudian yang ketiga, intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Dalam hal implementasi dan implikasi literasi digital, inilah yang saya tekankan, yaitu hak dan kewajiban dalam dunia digital, di mana yang pertama yaitu akses dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Kemudian yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Yang kemudian keempat, perlindungan privasi dan data. Kemudian yang kelima, pendidikan dan literasi. Kemudian yang keenam, perlindungan terhadap anak. Artinya di sini yang kita khawatirkan yaitu cyberbullying terhadap anak, di mana mereka melakukan perundungan terhadap anak yang menyebabkan mental anak-anak yang menggunakan media digital dapat terganggu. Kemudian yang ketujuh yaitu hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Nah, ini merupakan hal yang mendasar yang harus dilakukan pada setiap pengguna media digital. Berikutnya, topik tentang manajemen ASN, di mana poin yang penting yaitu ada 3 poin. Yang pertama, kedudukan dan peran ASN. Yang kedua, sistem merit. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Poin yang pertama yaitu kedudukan dan peran ASN, di mana di sini kita membedakan antara PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan warga Indonesia yang juga memenuhi syarat tertentu, yang juga diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Artinya di sini tidak tetap, dan dalam rangka melaksanakan tugasnya pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kewajiban ASN merupakan suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Ada 8 kewajiban ASN. Nah, 8 kewajiban ASN seperti yang tertera pada PowerPoint ini. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kemudian dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kemudian instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya.
Poin berikutnya dalam topik manajemen ASN yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Dapat dilihat di dalam PowerPoint mekanisme pengelolaan ASN seperti berikut. Demikian presentasi mengenai Smart ASN dan manajemen ASN dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata, kesalahan redaksi, dan kesalahan penyampaian. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.